Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan membelinya dengan harga ini. Saat ini, dia menunggu dengan lambat. Dia pikir dia harus menunggu sebentar, tetapi begitu harga yang tertera, seseorang langsung keluar dan bertanya, bolehkah saya bertanya kepada saudara Yang Chen, apakah pil kebangkitan surgawi 3 kuning ini yang dapat membantu para kultivator tahap nirvana meningkatkan level kultivasi dan kekuatan suci mereka? Ya, itu persis pil kebangkitan surgawi 3 kuning, kata Yang Chen perlahan. Mendengar itu, si tua itu terkejut dan berkata dengan tangan gemetar, saya akan membeli yang kualitas sedang. 15.000 poin, Yang Chen tidak menyangka akan datang secepat ini, dan mengeluarkan pil kebangkitan surgawi 3 kuning berkualitas sedang. Setelah melihat pil kebangkitan surgawi 3 kuning, mata tetua itu berbinar, dan dia dapat sepenuhnya yakin bahwa pil yang diambil Yang Chen memang yang diinginkannya. Wilayah kekuasaannya telah lama macet, dan dia membutuhkan pil kebangkitan surgawi 3 kuning untuk membantunya menerobos, tetapi dia tidak dapat menemukan yang siap pakai. Kalaupun ada, harganya terlalu tinggi dan dia tidak mampu membelinya sama sekali. Sekarang, biayanya hanya 15.000 poin. Meskipun dia sudah lama menabung poin, akan sepadan jika menghabiskan semuanya. Lagi pula, secara teori, pil kebangkitan surgawi 3 kuning yang berharga itu mungkin tak terjangkau bahkan jika dia menghabiskan semua tabungannya. Dia memegang pil itu, takut Yang Chen akan menyesalinya. Setelah memberi Yang Chen poin, dia melarikan diri seolah-olah terbang. Tak lama setelah tetua itu pergi, orang lain muncul di sini. Apakah kamu benar-benar menjual pil kebangkitan surgawi 3 kuning? Petik 2. Beri aku pil kebangkitan surgawi 3 kuning berkualitas tinggi. Saya juga ingin pil kebangkitan surgawi 3 kuning berkualitas tinggi. Dalam sekejap, Yang Chen tidak menyangka bahwa penjualan pil kebangkitan surgawi 3 kuning semakin meningkat. Setelah tetua itu pergi, semakin banyak orang muncul dan langsung menawarkan untuk membeli pil tersebut. Dalam sekejap mata, pil kebangkitan surgawi 3 kuning yang berkualitas tinggi terjual habis. Dan ketika berita itu menyebar, tokonya langsung penuh. Banyak orang bergegas membeli, seolah-olah mereka sudah gila. Saya ingin membeli pil kebangkitan surgawi 3 kuning berkualitas tinggi. Tidak ada yang tersisa, hanya kualitas sedang dan rendah yang tersedia. Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu, aku ingin yang kualitasnya sedang. Aku juga mau satu. Semua orang berebut, dan Yang Chen tidak dapat menahan senyum, sambil menjual pil kebangkitan surgawi 3 kuning kualitas sedang juga. Tak lama kemudian, pil 3 kuning kebangkitan surgawi kualitas sedang pun ludes terjual, hanya tersisa 2 pil kualitas rendah, yang tak bertahan lama dan cepat diambil orang. Yang Chen menjadi sangat terkenal, dan banyak orang mengamatinya dengan penuh semangat, berharap ia dapat memproduksi beberapa lagi pil kebangkitan surgawi 3 kuning. Yang Chen juga diam-diam tidak berdaya. Totalnya 11 pil, 4 berkualitas tinggi, 4 berkualitas sedang, dan 3 berkualitas rendah. Dia menjualnya dengan total 170.000 poin. Poinnya langsung mencapai 270.000. Dia menjadi kaya dalam semalam, tetapi yang membuat Yang Chen tertawa dan menangis adalah tampaknya harga yang dia jual tidak tinggi, karena pil kebangkitan surgawi 3 kuning terjual habis dalam sekejap mata. Hal ini membuat orang percaya bahwa bahkan jika ia menjual dengan harga sedikit lebih tinggi, ia masih akan memiliki orang yang menerima harga tersebut. Namun, Yang Chen tidak suka menipu orang, dan meskipun harganya agak rendah, itu sudah cukup baginya. Lagi pula, tidak sulit baginya untuk membuat pil-pil ini. Dengan cara ini, setelah mendapatkan lebih dari 200.000 poin, Yang Chen mulai mengerjakan rencananya sendiri. Dia kini menghabiskan poinnya dengan lebih murah hati, pertama-tama mengeluarkan 10.000 poin untuk membeli beberapa bahan ramuan, lalu mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk seni ilahi terlarang. Setelah itu, ia mulai mencari lebih banyak formula pil. Baginya, alkimia bukan hanya tentang mendapatkan poin, tetapi juga hobi. Dia telah mencapai level alkemis tingkat abadi, dan dengan bakatnya yang tak tertandingi, dia tidak memiliki tujuan lain di alam roh. Sekarang di alam selatan, dengan bertemu hal-hal baru seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan itu? Dia terus mencari. Tak lama kemudian, Yang Chen menemukan 2 resep pil bermutu abadi yang cocok. Yang pertama disebut pil abadi roh bangau, yang merupakan pil yang aneh dan menarik. Semakin lama praktisi berlatih, semakin besar efek yang didapat dari mengonsumsi pil ini. Efek yang paling menguntungkan dari pil ini adalah bagi para ahli tahap Mahayana, karena paling efektif bagi mereka. Pertama, ahli tahap tanpa batas tidak dapat menggunakan pil ini, dan kedua, mereka yang telah berlatih lama sebagian besar terfokus pada tahap Mahayana. Hal ini membuat pil abadi roh bangau sangat populer di kalangan ahli tahap Mahayana. Yang Chen menyukai kegunaan pil ini dan memutuskan untuk membelinya terutama karena ide unik dalam pembuatannya dan fungsinya. Pil kedua disebut pil Dao tak berujung. Formula pil ini adalah pil kelas abadi tingkat menengah, dan kualitas pilnya normal, tetapi sangat langka.
Karena pil ini secara langsung dapat meningkatkan jumlah prasasti niat dao sang kultivator, terlepas dari tingkat dan jenis niat dao. Selama dikonsumsi, jumlah prasasti niat dao akan meningkat tanpa syarat dari 1 menjadi 1000. Dan efek anehnya adalah efeknya tidak akan terkumpul jika dimiliki oleh jenis niat daois yang berbeda. Misalnya, setelah mengonsumsi pil ini, jika niat dao emasnya meningkat sebesar 500. Jika kedua kalinya dia meminumnya, jika niat dao emas masih berlaku, maka meskipun daolismenya kurang, kekuatan pil itu tidak akan berpengaruh lagi. Namun jika niat dao kayu yang dipilih secara acak sedang berlaku, maka niat dao kayu biasanya akan meningkatkan jumlah prasasti niat dao. Jadi, selama Anda memiliki cukup banyak jenis dao inten, Anda dapat mengonsumsi pil ini dan meningkatkan semua jenis prasasti dao inten dalam dao inten Anda. Satu-satunya kekurangannya adalah Anda tidak dapat mengontrol dao inten mana yang akan ditingkatkan dengan pil ini. Ini adalah satu-satunya kekurangannya, tetapi ini sudah luar biasa. Lagi pula, banyak kultivator memiliki 2 niat dao, dan membeli 2 pil ini dengan keberuntungan bisa langsung menghasilkan tambahan 2000 prasasti niat dao. Siapa yang tidak menginginkannya? Akan tetapi, resep pilnya agak mahal, membuat Yang Chen harus mengeluarkan biaya sebesar 10.000 poin. Akibatnya, setelah beberapa kali membeli bahan dan resep pil, poin Yang Chen berkurang dari 270.000 menjadi lebih dari 240.000, menyebabkan dia berdarah cukup banyak. Setelah itu, Yang Chen memulai perjalanannya kembali. Sekembalinya, dia tidak terburu-buru melakukan apapun tetapi memutuskan untuk mencari seorang pembantu. Lagi pula, melakukan segala sesuatunya sendirian akhir-akhir ini membuatnya merasa lelah. Jadi, Yang Chen mengumumkan persyaratannya untuk seorang pelayan. Pertama, kandidat harus telah menghabiskan waktu yang cukup lama di Holy Domain, dengan usia dan pengalaman yang lebih tinggi lebih diutamakan. Kedua, tingkat budidayanya tidak boleh terlalu rendah. Ketiga, mereka harus memiliki moral yang baik. Setelah mengumumkan berbagai persyaratan, Yang Chen meminta Zhang Jiangkun untuk membantu menyebarkan berita tersebut. Dan begitu saja, dalam sekejap mata, Yang Chen menandai lokasi pertemuan bagi mereka yang melamar menjadi pelayan, dan tempat itu segera menjadi penuh sesak. Yang Chen memiliki beberapa ekspektasi untuk ini, tetapi masih meremehkan dampak reputasinya. Terlalu banyak orang yang datang untuk melamar menjadi pelayannya setelah ia mengumumkannya. Yang mengejutkan Yang Chen adalah di antara mereka, tidak hanya banyak kultivator alam dewa sejati dan tahap pencerahan, tetapi juga cukup banyak pembangkit tenaga listrik tahap nirvana. Tentu saja, para kultivator tahap nirvana ini hanya memiliki 1 atau 2000 prasasti niat dao. Yang Chen dapat memahami hal ini. Perbedaan kekuatan di antara para kultivator tahap nirvana memang sangat mencolok. Hal itu tidak terlalu kentara di alam roh, tetapi setelah mencapai alam selatan, kesenjangan status di antara para kultivator tahap nirvana sangat mencengangkan. Para kultivator tahap nirvana dengan 1 atau 2000 prasasti dao inten ini, yang tidak melihat adanya prospek bagi diri mereka sendiri, tentu saja mencari jalan yang jelas. Yang Chen adalah pilihan yang tepat bagi mereka. Dalam sekejap, setelah Yang Chen tiba, mata orang-orang ini semua tertuju padanya, dan kerumunan menjadi riuh. Pada dasarnya semua orang ingin sekali menunjukkan diri, berharap agar beruntung dan dipilih oleh Yang Chen. Tidak akan mudah untuk memilih dari begitu banyak orang. Namun, Yang Chen punya rencana. Ia mengeluarkan sebuah bola cahaya dan berkata, kalian semua, catat usia, lamanya waktu di domain suci, tingkat kultivasi, dan kekuatan kalian ke dalam bola cahaya ini. Satu persatu, saya akan memeriksa bola cahaya ini 3 hari kemudian. Saya akan memilih beberapa orang yang paling saya sukai berdasarkan data yang tercatat di bola cahaya ini. Setelah mengatakan ini, Yang Chen langsung pergi. Dalam sekejap, orang-orang ini bergegas memasukkan informasi mereka ke dalam bola cahaya. Bola cahaya ini adalah sesuatu yang dilihat Yang Chen di pasar gelap, digunakan untuk keperluan perekaman. Itu adalah benda umum di alam selatan. Misalnya, beberapa teknik dao tingkat tinggi direkam dengan cara ini, memasukkan informasi ke dalam bola cahaya dan menetapkan larangan. Setelah larangan dilanggar, seseorang dapat mempelajari teknik dao dari bola cahaya. Sekarang, penggunaannya, mirip dengan perekaman teknik dao, juga mempunyai fitur-fitur yang cerdik. Setelah Yang Chen pergi, orang-orang ini buru-buru mencatat informasi dan kekuatan yang mereka banggakan ke dalam bola cahaya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat Yang Chen kembali, bola cahaya telah ditempati oleh catatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang telah melamar menjadi pelayan Yang Chen semuanya duduk diam di sana, tak bergerak, menunggu kedatangan Yang Chen. Ketika Yang Chen tiba, mata mereka dipenuhi rasa khawatir dan antisipasi, berharap mereka akan cukup beruntung untuk dipilih oleh Yang Chen. Yang Chen kini berdiri di depan bola cahaya, memasukkan jiwanya ke dalamnya, dan segera mulai mengamati. Dengan kekuatan jiwa ilahi yang kuat, dia dapat menyerap semua informasi dalam sekejap. Lebih dari 3.000 orang datang untuk mendaftar, dan skalanya membuat Yang Chen sendiri merasa takjub. Butuh usaha keras baginya untuk memeriksa informasi lebih dari 3.000 orang.
Zhao Huangyi, tahap pencerahan, 8.000 tahun kultivasi, bekerja sebagai pekerja serabutan di wilayah suci selama lebih dari 5.000 tahun. Wang He, alam dewa sejati, 3.000 tahun kultivasi, bekerja sebagai pekerja serabutan di domain suci selama lebih dari 2.000 tahun, kekuatannya adalah Han Ling, panggung nirwana. Yang Chen dengan hati-hati memilihnya. Zhang Guihe, tahap nirvana, kultivasi 38.000 tahun, memasuki wilayah suci selama 20.000 tahun, kekuatannya terletak pada keakrabannya dengan wilayah suci dan sekitarnya. Melihat ini, Yang Chen mengangkat alisnya. Zhang Guihe ini adalah orang yang cerdas. Kekuatan seorang kultivator tahap nirvana seharusnya tidak hanya terbatas pada pemahamannya terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi orang ini menganggap ini sebagai kekuatannya. Mengapa? Karena dia bisa membaca pikiran Yang Chen dan tahu apa yang sedang dipikirkan Yang Chen, dia sengaja menandai ini sebagai kekuatannya. Yang Chen tidak pernah menolak orang pintar. Para pelayannya harus pintar. Namun, bukan hanya Zhang Guihe yang cerdas di antara mereka. Di antara mereka yang tampak memiliki pemahaman tinggi terhadap lingkungan dan pengalaman mereka, terdapat 13 orang. Ke-13 orang ini semuanya berkualitas baik. Yang Chen menyelesaikan pemilihannya dan memanggil ke-13 orang itu satu per satu. Zhao Wengxuan, Wang Heguo, Zhang Guihe. Kalian semua, keluar, kata Yang Chen. Mendengar hal itu, beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi gembira. 13 orang melangkah maju, satu demi satu. Kalian ber-13 adalah elit pilihanku, dan kualifikasi kalian memuaskanku. Namun, jika kalian ingin melayaniku, Yang Chen, itu saja tidak cukup. Mulai sekarang, aku akan memberimu tugas. Siapapun yang menyelesaikan tugas ini lebih dulu dan kembali kepadaku akan memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku, kata Yang Chen perlahan. Mendengar kata-kata ini, ke-13 orang itu menjadi gugup. Lagi pula, ini adalah kompetisi 13 lawan 1, dan mereka tetap harus menyelesaikan tugas. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa masalah ini tidak mudah. Jangan khawatir, aku tidak mengirimmu untuk membantuku melewati api dan air. Tugas ini tidak mudah atau sulit. Bantu aku menyelidiki keberadaan dua beruang. Kedua beruang ini memang buas, tetapi mereka memiliki kecerdasan spiritual dan tidak terlalu pintar. Spesiesnya adalah beruang hitam gunung hitam. Entah kau pernah mendengarnya atau tidak, selidiki saja. Setelah kau menemukan keberadaan mereka, kau harus kembali dan melapor kepadaku, kata Yang Chen. Ke-13 orang itu saling berpandangan, jelas-jelas tidak tahu banyak tentang beruang hitam gunung hitam, karena tidak ada nama kelompok seperti itu di alam selatan. Hal ini membuat Yang Chen menyadari bahwa orang-orang di alam selatan mungkin tidak tahu banyak tentang beruang hitam gunung hitam. Ini bisa menjadi berkah atau kutukan bagi saudara beruang hitam gunung hitam. Kalian cepat pergi. Selama kalian paham dengan informasinya, aku pasti akan menghadiahi kalian dengan murah hati dan menerima kalian sebagai pelayanku. Yang Chen melambaikan tangannya. Mendengar ini, ke-13 orang itu tidak berani menunda, baik, Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, ke-13 orang itu pergi dan bergegas bersiap. Yang Chen telah menyampaikan pesan itu, tetapi dia tidak tahu apakah saudara-saudara beruang hitam gunung hitam aman sekarang. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Namun, kekhawatiran itu jelas tidak ada gunanya. Yang Chen juga tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru. Ia menyelesaikan masalah tersebut dan kembali beristirahat selama 2 hari. Setelah itu, ia pergi ke Gedung Tianxuan. Gedung Tianxuan adalah tempat teknik Dao direkam. Yang Chen sudah lama ingin datang ke sini. Sekarang setelah poinnya terkumpul, tempat ini tentu saja menjadi tempat yang ingin dikunjungi Yang Chen. Ketika dia tiba, Penatua Menara Pengawal juga melihat Yang Chen. Melihat Yang Chen lagi, sikap Penatua Menara Pengawal menjadi lebih serius dan tidak lagi memandang rendah dirinya. Dia telah mengetahui sedikit tentang latar belakang Yang Chen. Mengetahui bahwa Yang Chen memiliki tubuh ilahi Tao, dia tidak berani mengabaikannya. Dibandingkan dengan sikapnya yang kasar sebelumnya, Penatua Menara Pengawal langsung tersenyum dan berkata, ternyata saudara Yang Chen telah datang ke sini. Sepertinya saudara muda Yang Chen akan memilih beberapa teknik Dao. Tentu saja, statusnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para jenius luar biasa di Paviliun 7 Pedang, lagi pula, dia hanya berada di tahap kenaikan agung dan belum mencapai tahap tanpa alam. Ya, saya berencana untuk pergi ke tingkat ketiga, bahkan tingkat keempat dan tingkat kelima, kata Yang Chen. Itu bukan masalah, tetapi untuk mencapai level ini membutuhkan poin yang sangat banyak. Ini bukan tentang pengurangan poin, tetapi menunjukkan poin yang cukup. Kalau tidak, jika ada yang bisa mencapai level ini, akan sangat mudah menimbulkan masalah. Saya harap saudara muda Yang Chen dapat memahami hal ini, kata Penatua Menara Pengawal sambil tersenyum. Yang Chen tahu apa yang sedang terjadi. Poin mewakili suatu batasan yang mengharuskan Anda memiliki kualifikasi yang cukup untuk mampu menguasai teknik kultivasi pada level tersebut, agar dapat menjelajahi isi lantai. Bagi mereka yang tidak memiliki cukup poin untuk melihat-lihat tanpa membeli, di mana lagi ada begitu banyak barang bagus.
Memahami situasinya, Yang Chen mengeluarkan tokennya sendiri dan meletakkannya di depan Penatua Pelindung. Sang Penatua Pelindung menjalankan eksplorasi jiwa ilahinya, yang memungkinkannya mendeteksi detail spesifik dari poin-poin Yang Chen. Setelah diperiksa, Sang Tetua Pelindung begitu terkejut hingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Dia menelan ludah, benar-benar terkejut dengan jumlah poin yang dikumpulkan Yang Chen. Mungkinkah seorang kultivator di alam nirvana benar-benar memiliki begitu banyak poin? Bahkan dia, seorang tetua tahap jalan agung, mungkin tidak memiliki sebanyak itu. Hal ini membuat tetua pelindung merasa getir sekaligus geli, tetapi di permukaan, ia membungkuk kepada Yang Chen dengan suara tenang, "Yang Chen, poinmu sudah lebih dari cukup. Ini batu inti yang dibutuhkan untuk membuka lantai 3, 4, dan 5. Setelah kau meletakkan batu itu di susunan larangan, lorong akan terbuka. Waktu bebas menjelajah hanya 3 hari. Setelah itu, aku akan mengurangi 100 poin darimu sesuai aturan setiap hari. Kuharap kau bisa mengerti, Yang Chen." Aku mengerti." Yang Chen mengangguk, menerima batu inti yang diserahkan oleh Penatua Pelindung. Batu inti ini, yang tertanam rune, tampak seperti cakram batu bundar. Batu ini digunakan untuk membuka kekuatan larangan. Tanpa basa-basi lagi, Yang Chen menuju ke lantai 3 Menara Tianxuan. Meski tujuannya adalah lantai 5, dia tidak mengabaikan lantai 3 dan 4 juga. Saat dia melewati lantai ketiga dan keempat, dia dengan hati-hati mempelajari keterampilan Tao yang terkait dengannya, menghabiskan total 2 hari. Keterampilan Tao di kedua lantai ini memiliki banyak hal yang menarik minatnya, dan jauh lebih kuat daripada lantai-lantai sebelumnya. Persyaratan poinnya, tentu saja, juga jauh lebih tinggi. Beberapa kemampuan Tao skill bahkan menggoda Yang Chen untuk menghabiskan poin berkali-kali. Namun, setelah berpikir sejenak, ia menahan diri untuk sementara. Lagi pula, dia belum sampai ke lantai 5, dan tidak peduli seberapa bagusnya keterampilan Tao di lantai 3 dan 4, mungkin ada yang lebih baik lagi yang tersedia. Maka, 2 hari kemudian, Yang Chen menggunakan batu inti untuk membuka jalan menuju lantai 5 dan memasuki lantai 5 Menara Tianxuan. Setelah mencapai lantai 5, Yang Chen dengan bersemangat mulai menjelajah. Semakin tinggi levelnya, semakin sedikit keterampilan Tao yang dimilikinya. Lantai 3 sudah jauh lebih sedikit daripada lantai 2, lantai 4 jauh lebih sedikit daripada lantai 3, dan lantai 5 bahkan lebih sedikit lagi dibandingkan lantai 4. Yang Chen mulai memeriksa dan mencari. Setelah melakukannya, ia tahu bahwa keputusannya untuk tidak terburu-buru membeli keterampilan Tao itu adalah benar. Tidak ada yang lebih buruk daripada membandingkan barang. Jika dibandingkan, keterampilan Tao di lantai 5 Menara Tianxuan jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai 4. Tidak, lebih tepatnya, mereka jauh lebih unggul. Lantai kelima adalah yang paling sulit dijangkau, dan juga dibutuhkan modal yang cukup untuk menjadi sulit dijangkau. Namun saat melihat persyaratan poin, mulut Yang Chen berkedut. Itu karena persyaratan poin untuk keterampilan Tao di lantai 5 Menara Tianxuan terus bertambah tinggi, sampai pada titik yang keterlaluan. Awalnya dia mengira dia punya cukup banyak poin, tetapi baru setelah mencapai lantai 5 dia menyadari bahwa jika dia benar-benar ingin membeli Tao Skills, 200.000 plus poinnya kemungkinan akan habis dalam sekejap mata. Teknik Murka Buddha, persyaratan poin, 120.000. Sutra Vajra Agung, persyaratan poin, 90.000. Tanpa diragukan lagi, keterampilan Tao dengan persyaratan poin yang lebih rendah jelas memiliki efek yang kurang mengesankan. Mereka yang memiliki persyaratan poin lebih tinggi memiliki efek yang jauh lebih baik. Hal ini membuat Yang Chen tidak dapat mengalihkan pandangannya dari keterampilan Tao dengan persyaratan poin lebih tinggi. Ini sungguh menakjubkan. Apa saja semua keterampilan Tao yang pernah dilihatnya sebelumnya. Semuanya sampah. Yang Chen segera memilih 2 keterampilan Tao yang sangat disukainya. Satu disebut Tangan Lonceng Emas Agung, sebuah teknik dari niat Dao Emas. Yang lainnya disebut Amarah yang tak tergoyahkan. Great Golden Bell Hand adalah jurus Tao pembunuh yang sangat kuat. Kekuatan Golden Bell Hand sangat dahsyat dan bisa dibilang salah satu jurus terkuat di dunia. Persyaratan poin, 350.000. Ketika melihat angka yang mencengangkan ini, Yang Chen bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya. 350.000. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Angka yang mencengangkan ini sungguh tak terjangkau. Siapa yang bisa mempelajarinya? Syarat untuk mencapai lantai 5 cukup ketat, dan persyaratan poin ini pasti sulit bagi siapapun di Paviliun 7 Pedang untuk mempelajari Tangan Lonceng Emas Agung. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Jika tidak ada yang bisa mempelajarinya, itu akan menunjukkan betapa berharganya Great Golden Bell Hand. Setelah dipelajari, kekuatan seseorang pasti akan meningkat secara eksponensial. Berikutnya adalah Unyilding Rage. Unyilding Rage mirip dengan teknik Unyilding Power yang pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi lebih mendalam dan pada level lain. Kekuatan pantang menyerah yang lahir dari amarah pantang menyerah jauh lebih hebat dan maju daripada kekuatan pantang menyerah yang biasa. Unyilding Rage, persyaratan poin, 200.000. Untuk keduanya, yang satu tidak mampu ia beli sekarang, dan yang lainnya hampir membuatnya bangkrut.
Yang Chen merasa sangat tertekan dalam hatinya, berpikir bahwa poin yang diperolehnya dari penjualan pil itu sungguh tidak banyak. Kedua skill ini sangat bagus dan cocok untukku. Tapi masih terlalu dini untuk memutuskan membelinya sekarang. Tetua pelindung bilang ada dua jenis skill Dao Inten terkuat di lantai 5, jadi aku harus mencarinya dengan saksama. Saat ini, hal yang paling berharga baginya adalah keterampilan Dao Inten yang terkuat. Tidak peduli seberapa kuat tangan lonceng emas agung atau amarah pantang menyerah yang pernah dilihatnya sebelumnya, mereka tampak seperti semut di hadapan keterampilan tingkat niat Dao yang terkuat. Keterampilan tingkat Dao Inten yang terkuat adalah raja sejati. Yang Chen sangat gembira dan mulai mencari kemana-mana dengan sungguh-sungguh. Untungnya, lantai 5 tidak terlalu besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Chen menemukan keterampilan Dao Inten terkuat yang pertama. Tetapi ketika dia menemukannya, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan patah semangat. Keterampilan misterius Yin Yang. Persyaratan poin, 1.250.000. Jumlah poin ini sungguh luar biasa. Namun, yang terpenting bukanlah jumlah ini, melainkan bahwa keterampilan misterius Yin Yang ini termasuk dalam kategori niat Dao terkuat, niat Dao Yin Yang. Pengendaliannya sendiri meliputi niat Dao ruang waktu dan niat Dao kehidupan dan kematian, dan keterampilan misterius Yin Yang ini tidak cocok dengan keduanya. Yang Chen kebingungan sejenak dan hanya bisa terus mencari keterampilan Dao Inten terkuat berikutnya. Semoga keberuntunganku bisa lebih baik, sedikit saja, gumam Yang Chen dalam hati. Tidak diragukan lagi bahwa dengan keterampilan Dao Inten yang terkuat, dia akan seperti seekor harimau yang menumbuhkan sayap. Akhirnya, setelah pencarian yang sulit, Yang Chen menemukan keterampilan Dao Inten terkuat kedua. Setelah menemukannya, wajah Yang Chen sesaat berubah aneh. Itu bukan kekecewaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kegembiraan. Jari pengubah langit 5 elemen. Persyaratan poin, 1.740.000. Yang Chen mengabaikan persyaratan poin karena dia tidak terlalu peduli apakah dia mampu membelinya atau tidak. Sekalipun poinnya sangat tinggi, selama itu bermanfaat baginya, setidaknya dia punya sesuatu untuk dinantikan. Namun, kuncinya adalah bahwa jari pemutar langit 5 elemen ini bukanlah niat Dao kehidupan dan kematian serta niat Dao ruang waktu yang ia butuhkan. Tapi yang membuat Yang Chen merasa sedikit senang adalah, jari pembalik langit 5 elemen ini adalah niat Dao yang terkuat, niat Dao 5 elemen. Niat Dao 5 elemen membuat ekspresi Yang Chen menjadi sedikit bertentangan. Berkat Mutai King, ia tanpa sengaja menyempurnakan seluruh niat Dao 5 elemen, dan kini ia hanya perlu meningkatkan seluruh niat Dao 5 elemen ke tingkat tertinggi Dao Zun. Dengan begitu, ia dapat resmi meningkatkan niat Dao logam, kayu, air, api, dan tanah menjadi niat Dao 5 elemen terkuat. Saat ini, ia hanya dapat dianggap sebagai logam, kayu, air, api, dan tanah, belum sepenuhnya menjadi 5 elemen. Namun, tak diragukan lagi, tujuannya adalah ini, jadi jari pembalik langit 5 elemen ini tidak sepenuhnya tak berguna baginya. Jari pembalik langit 5 elemen ini bisa dibeli, tapi harganya lebih dari 1,7 juta poin. Yang Chen menghela napas panjang. Poin yang dibutuhkan ini hanya membunuhnya. Namun untuk hal-hal seperti poin, selama Anda meluangkan waktu untuk mengerjakannya, poin tersebut pada akhirnya dapat terakumulasi. Bagi yang lain, itu mungkin sesuatu yang tidak dapat mereka capai dalam hidup mereka, tetapi bagi Yang Chen, itu bukan sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dicapai. Sekarang dengan lebih dari 200.000 poin, aku harus membeli Unyilding Fury itu, pikir Yang Chen dalam hati, dengan Unyilding Fury, setidaknya aku punya satu kemampuan lagi untuk melindungi diriku sendiri. Setelah keputusan ini dibuat, Yang Chen tidak ragu lagi dan mengambil Unyilding Fury sebelum dengan enggan meninggalkan lantai 5 menara surgawi abadi. Setelah pergi, Yang Chen kembali ke lantai dasar. Penatua penjaga menara tersenyum ketika melihat Yang Chen. Yang Chen, teman mudaku, sepertinya kau sudah memilih teknik Daomu. Kau tinggal di lantai atas selama 11 hari, jadi selain 9 hari gratis, kau harus membayar 900 poin tambahan. Secepat itu, Yang Chen berkedip, tidak menyadari waktu berlalu begitu cepat. Namun, baginya, 900 poin tidak berarti banyak. Ini teknik Dao yang kupilih. Senior, tolong bantu aku mengurangi poinnya, kata Yang Chen. Tidak masalah. Sang penatua penjaga menara tertawa saat ia mengambil tindakan. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia melihatnya, ada teknik Dao berkekuatan 200.000 poin di depannya, membuatnya tersenyum pahit. Yang Chen benar-benar menghabiskan banyak uang untuk teknik Dao 200.000 poin ini. Bahkan untuk tetua itu sendiri, level yang bisa ia pelajari dan kendalikan saat ini hanya bernilai puluhan ribu poin. Dan dia berada di tahap kenaikan agung. Dengan rasa iri di hatinya, penatua penjaga menara membantu Yang Chen mengurangi poin dan kemudian sikapnya sedikit membaik. Teman muda Yang Chen, total 200.900 poin telah dikurangi. Terima kasih banyak. Yang Chen menghela napas ketika mendengar angka ini. Poinnya telah melonjak dari surga ke titik terendah. Yang Chen menggosok pelipisnya, menyadari bahwa ia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak poin di masa mendatang.
Cara terbaik untuk memperoleh poin masih melalui alkimia. Yang Chen tidak berlama-lama lagi dan kembali ke kediamannya untuk memulai penelitiannya tentang alkimia. Alih-alih langsung mempelajari formula pil baru yang diperolehnya, ia menggunakan bahan-bahan yang dibelinya untuk menyempurnakan beberapa pil kebangkitan surgawi tiga kuning lagi. Bagaimanapun, pil kebangkitan surgawi tiga kuning ini masih cukup membantunya. Setelah disempurnakan, tingkat kultivasinya mungkin akan meroket. Kini setelah berada di alam selatan, Yang Chen sangat mementingkan tingkat kultivasinya sendiri di tahap nirvana, karena teknik Dao sangat bergantung pada kekuatan ilahi. Itu juga salah satu alasan mengapa pil kebangkitan surgawi tiga kuning terjual dengan sangat baik. Dengan pemikiran ini, Yang Chen mulai memurnikan pil kebangkitan surgawi tiga kuning. Setelah menyempurnakan batch pertama, Yang Chen merasa sangat senang. Meskipun hanya ada 4 pil seperti sebelumnya, salah satunya adalah eliksir kelas tertinggi. Pil kebangkitan surgawi tiga kuning kelas tertinggi ini memang harta karun. Setelah Yang Chen menyempurnakannya, ia langsung menelannya dan mulai menyempurnakannya. Setelah menyempurnakan yang pertama, dia terus menyempurnakan yang berikutnya. Setelah memurnikan 4 pil sekaligus, Yang Chen hanya bisa merasakan kekuatan sucinya meningkat pesat. Itu bukan sekedar terobosan satu lapis, tetapi terobosan yang berkesinambungan setelah satu lapis. Sebelumnya, ia tidak terlalu memperhatikan pengembangan kekuatan ilahi di alam roh. Kini, setelah meminum 4 pil sekaligus, Yang Chen merasa alamnya telah meningkat pesat. Akan tetapi, ia belum dapat memastikan wilayah mana yang telah ia capai. Sepertinya aku perlu mempelajari kultivasi tahap nirvana dan tahap kenaikan agung ketika ada kesempatan. Aku bahkan tidak tahu di alam mana aku berada sekarang. Aku terlalu fokus pada kultivasi prasasti niat Dao. Yang Chen menggelengkan kepalanya diam-diam. Sekarang setelah ia memurnikan 4 pil kebangkitan surgawi tiga kuning sekaligus, Yang Chen menyerah untuk memurnikan lebih banyak lagi. Karena begitu ia mencapai pil keempat, efeknya praktis tidak ada. Memurnikan pil kelima akan sia-sia. Selalu ada batas pada efek ramuan apapun. Oleh karena itu, Yang Chen mengalihkan fokusnya ke pil Dao tak berujung yang paling ingin disempurnakannya. Efek pil Dao tak berujung dapat meningkatkan prasasti niat Dao-nya secara signifikan. Yang Chen telah lama menantikannya. Kini setelah ia akhirnya punya waktu, ia mulai mendalaminya tanpa ragu, sama seperti yang telah ia lakukan saat menyempurnakan pil kebangkitan surgawi tiga kuning sebelumnya. Dan begitu saja, waktu sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Waktu berlalu begitu cepat, dan kerinduan Yang Chen terhadap paviliun Dewa Langit dan Zhang Suelian semakin kuat. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terburu-buru dan harus meluangkan waktu. Selama bulan ini, dia tidak bermalas-malasan tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti pil Dao tak berujung. Waktu yang dihabiskan agak lama. Tidak ada cara lain, karena pil Dao tak berujung bahkan lebih sulit disempurnakan daripada pil kebangkitan surgawi tiga kuning. Ia telah menyempurnakan lebih dari selusin batch sebelum perlahan-lahan mendekati keberhasilan, tetapi ia kehabisan bahan. Yang Chen harus pergi dan membeli lebih banyak bahan. Ia bahkan menghabiskan semua poinnya sekaligus, benar-benar menjadi miskin, sebelum kembali untuk menyempurnakan lebih banyak pil. Namun, setelah memurnikan lebih banyak pil, Yang Chen tiba-tiba menemukan masalah yang lebih penting. Jiwanya tampaknya kesulitan menangani pemurnian pil berdensitas tinggi seperti itu. Memang, memurnikan pil membutuhkan tingkat jiwa yang tinggi, karena 1 atau 2 kali pemurnian saja sudah cukup. Namun, untuk pemurnian pil jangka panjang, jika ranah jiwa tidak cukup tinggi, seseorang hanya bisa mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan. Yang Chen mampu memurnikan pil dengan kepadatan tinggi terutama karena ranah jiwanya lebih tinggi. Akan tetapi, di tengah semua itu menjadi sedikit tidak memadai. Oleh karena itu, Yang Chen tidak punya pilihan lain selain dengan paksa mengolah lapisan kedua seni ilahi terlarang. Untungnya, ia telah dengan sengaja mengumpulkan materi untuk seni ilahi terlarang tingkat kedua sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun kultivasi tingkat kedua menemui beberapa rintangan dan kesulitan, hal itu tidak menjadi hambatan nyata bagi Yang Chen. Dengan cara ini, di tengah beberapa kesulitan, Yang Chen berhasil mengolah lapisan kedua seni ilahi terlarang. Setelah kultivasinya berhasil, alam jiwa ilahi Yang Chen melambung sekali lagi, mencapai tingkat baru. Sebelumnya kelelahan karena alkimia, terobosannya dengan seni ilahi terlarang segera mengubah maknanya. Alkimia Yang Chen sekali lagi menjadi hiruk-pikuk. Dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil dan mulai meneliti pil Dao tak berujung saat itu juga. Hasilnya, setelah melalui tungku demi tungku, Yang Chen akhirnya berhasil menyempurnakannya. Namun, Yang Chen tidak puas. Semakin ia menyempurnakan diri, tingkat kultivasinya semakin tinggi, dan ia bahkan tidak bisa melihat pil Dao tak berujung berkualitas rendah. Itu karena dia sudah bisa memurnikan pil Dao tak berujung kualitas sedang. Maka, ia pun beralih ke pil Dao tak berujung yang berkualitas tinggi. Setelah Yang Chen mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengumpulkan bahan-bahan, ia hanya punya cukup bahan untuk memurnikan 37 pil Dao tak berujung. Di antara semuanya, secara mengejutkan ada 3 pil kelas tertinggi.
Hal ini membuat wajah Yang Chen menampakkan kegembiraan. 37 pil dao tak berujung pasti akan memungkinkannya meningkatkan jumlah prasasti niat daonya. Ayo pergi. Yang Chen melihat begitu banyak pil dan memperlihatkan senyum gembira. Dia sudah berencana untuk menyempurnakan pil-pil ini dan membuat beberapa terobosan dalam prasasti niat daonya. Tanpa ragu, ia memulai dengan pil kelas tertinggi. Pil kelas tertinggi memiliki tingkat peningkatan yang jauh lebih tinggi. Karena jenis Dao Intention yang ditingkatkan bersifat acak, wajar saja jika menggunakan yang terbaik terlebih dahulu. Yang Chen meminum pil Dao tak berujung tingkat tertinggi. Kemudian, niat Dao dalam tubuhnya meningkat pesat. Yang Chen tahu bahwa niat Dao pantang menyerahnya telah meningkat. 100, 200, 500, 800. Baru setelah mencapai lebih dari 800, peningkatan prasasti niat Dao ini berhenti. Niat Dao yang pantang menyerah langsung meningkat lebih dari 800 prasasti niat Dao. Hal ini membuat Yang Chen senang. Keberuntungannya cukup bagus, karena ia langsung menambah jumlahnya. Jumlah total prasasti niat Dao melebihi 11.000. Lagi, dia meminum pil Dao tak berujung tingkat tertinggi yang kedua. Kali ini, terobosan Yang Chen dalam niat Dao berubah menjadi terobosan dalam niat Dao hidup dan mati, yang membuatnya gembira. Bertahap meningkat, 100, 300, 500, 700, 900, dan 21. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Dengan pertanda baik seperti itu, 2 dari 3 pil kelas tertinggi meningkat pesat, tentu saja ia senang. Namun, tidak lama setelah kegembiraannya, keberuntungannya tidak selalu sebaik itu. Pil tingkat tertinggi ketiga menargetkan niat acak lain, dan ternyata itu adalah niat Dao yang pantang menyerah yang telah ditingkatkan. Hal ini menyebabkan kekuatan obat pil tersebut langsung gagal karena niat Dao pantang menyerah miliknya telah ditingkatkan dan tidak dapat ditingkatkan untuk kedua kalinya. Yang Chen menggaruk telinga dan pipinya, merasa sangat frustrasi. Pil kelas tertinggi baru saja terbuang begitu saja. Rasanya masih terlalu dini untuk bahagia. Ayo lanjutkan. Bagaimanapun, ada lebih dari 30 pil, dan dia sudah siap untuk meningkatkan ke-9 niat Dao. Kali keempat, keberuntungannya tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu buruk. Niat Dao emas meningkat lebih dari 600. Efek pil berkualitas tinggi terasa jauh lebih buruk daripada pil kelas tertinggi karena ia sudah menghabiskan semua pil kelas tertinggi. Setelah itu muncullah niat Dao kayu, niat Dao air, dan niat Dao api. Satu demi satu mereka membaik. Semakin jauh dia melangkah, semakin sulit jadinya. Terkadang keberuntungannya buruk, dan setelah meminum beberapa pil berturut-turut, pilihan acaknya tetap untuk niat Dao yang lebih baik. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi bagi Yang Chen. Dengan cara ini, setelah menghabiskan seluruh 30 pil, Yang Chen menyadari kesulitan dalam meningkatkan sepenuhnya 9 niat Dao. Itu karena dia hanya memperbaiki 6 di antaranya. 6 niat Dao ditingkatkan dengan total 3.600, meningkatkan jumlah keseluruhan prasasti niat Dao dari yang awal 10.800 menjadi 14.400. 14.400 prasasti Dao Inten, Yang Chen merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Sayang sekali 3 Dao Inten belum ditingkatkan, kalau tidak, jumlah prasasti Dao Inten bisa ditingkatkan menjadi sekitar 16.000. Jika hal ini diketahui, banyak orang akan terkejut. Hanya dalam beberapa hari, meningkatkan niat Dao lebih dari 4.000, mungkin hanya Yang Chen yang bisa melakukan ini. Namun, apa yang dilakukan Yang Chen juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Lagi pula, memakan pil Dao abadi-abadi kelas menengah seperti permen mungkin hanya bisa dilakukan oleh Yang Chen. Namun sekarang, Yang Chen juga tidak mampu membelinya. Dia kehabisan poin. Lebih dari 30 pil Dao tak berujung tidak dapat mendukung peningkatan 9 niat Dao-nya, membuat Yang Chen benar-benar tak berdaya. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah fokus pada penyempurnaan pil abadi roh bangau. Pil abadi roh bangau berguna bagi kultivator tingkat tinggi, dan beberapa kultivator tahap kenaikan agung pasti tertarik padanya. Yang Chen membeli formula pil ini dengan tujuan tunggal menghasilkan uang. Karena kekurangan dana, Yang Chen secara alami memutuskan untuk fokus pada pil abadi roh bangau. Mulailah menyempurnakan. Yang Chen sudah kelelahan, tetapi ia tetap gigih, dan berhasil memurnikan lebih dari 10 tungku dalam sekali tarikan napas. Kali ini, menyempurnakan pil abadi roh bangau berbeda dengan menyempurnakan pil Dao tak berujung. Itu karena Yang Chen secara bertahap mendapatkan pengalaman dalam menyempurnakan pil kelas abadi. Memurnikan pil kelas abadi untuk pertama kalinya mungkin terasa asing, tetapi ia tahu seluk-beluknya. Dalam waktu kurang dari tungku kelima, Yang Chen sudah menguasai tekniknya. Proses pemurnian selanjutnya berjalan lancar karena Yang Chen sudah menguasai tekniknya. Setelah lebih dari 10 tungku, Yang Chen berhasil memurnikan 18 pil abadi roh bangau, termasuk 2 pil kelas abadi. Sekarang, setelah memurnikan pil abadi roh bangau ini, Yang Chen kelelahan secara fisik dan mental. Konsumsi jiwanya terlalu parah, dan dia harus beristirahat selama beberapa hari, jika tidak, bahkan tubuh besinya tidak akan mampu menahannya. Penipisan jiwa mengharuskan istirahat wajib, jika tidak, pada akhirnya akan menimbulkan masalah.
Yang Chen beristirahat dengan tenang selama lebih dari 10 hari. Kemudian, ia menyimpan pil abadi roh bangau yang telah disiapkan dan berjalan dengan angkuh menuju pasar gelap untuk menjualnya, berharap mendapatkan banyak uang. Berapa harga yang harus saya tetapkan? Yang Chen punya pengalaman kali ini saat berjualan. Menjual dengan harga murah belum tentu menjadi pertanda niat baik, sebab bisa saja orang berebut membeli pil tersebut atau malah menjualnya kembali. Jadi, lebih baik menjual dengan harga lebih tinggi. Selain itu, mengganggu harga yang berlaku hanya akan mengundang kebencian, yang bukanlah hal baik. Setelah berpikir matang-matang, Yang Chen mematok harga 2 kali lipat dari harga sebelumnya untuk pil kebangkitan surgawi 3 kuning. Itu masih harga yang jelas. Pil abadi roh derek berkualitas rendah dijual seharga 20.000 poin. Yang kualitasnya sedang dihargai 25.000 poin. Pil berkualitas tinggi dijual seharga 30.000 poin. Dan yang mutunya tertinggi, 40.000. Dengan harga ini, Yang Chen merasa mungkin butuh waktu, tetapi pil abadi roh bangau pasti akan laku. Namun, ia masih meremehkan nilai eliksir. Tidak lama setelah dia memamerkan barang dagangannya, seorang tetua berpakaian hitam datang, melihat sekeliling dan memperhatikan dagangannya. Melihat label harga Yang Chen, pupil mata tetua berpakaian hitam itu mengecil, dan dia segera mendekat, bertanya dengan heran, "Anak muda, apakah pil abadi roh bangau yang kamu jual adalah yang kelas abadi?" "Benar," jawab Yang Chen. "Untuk tingkat tertinggi, 40.000 poin." Suara tetua berpakaian hitam itu bergetar saat dia bertanya. Yang Chen berkedip, merasa harganya mungkin terlalu rendah. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Yang Chen tidak punya waktu untuk berubah pikiran dan berkata, "Ya, benar, 40.000 poin. Bolehkah aku melihat ramuan itu terlebih dahulu untuk memastikan keasliannya?" Tanya tetua berpakaian hitam itu. "Tidak masalah." Yang Chen mengeluarkan ramuan itu. Tetua berpakaian hitam itu menatapnya dengan saksama, dan setelah memeriksanya dengan saksama, ia terkesiap kaget, ini benar-benar pil abadi roh bangau, dan pil abadi kelas tertinggi. Ia tampak seperti melihat harta karun, "Anak muda, aku akan minum 2 pil ini." Penatua berpakaian hitam membeli 2 pil, mengejutkan Yang Chen, tetapi dia tentu saja harus menjualnya. Dengan penjualan 2 eliksir kelas tertinggi, dia memperoleh 80.000 poin. Melihat ke arah tetua yang gembira itu, tidak ada perasaan ditipu, sebaliknya, dia merasa seperti mendapat tawaran besar. Merasa geli sekaligus tak berdaya, Yang Chen memutuskan untuk menyelidiki harga pasar lebih cermat sebelum menjual ramuan lain kali. Sudah terlambat untuk mengubah harga sekarang, karena setelah tetua berambut putih itu pergi, semakin banyak orang mulai bertanya tentang pil abadi roh bangau. Karena makin banyak orang yang datang, Yang Chen sekadar meletakkan pil abadi roh bangau di atas meja supaya orang-orang melihatnya. Begitu saja, pil abadi Kren Spirit terjual habis secara gila-gilaan. Perlu disebutkan bahwa sebagian besar pembeli adalah individu-individu berkuasa di panggung besar. Awalnya, ketika jumlah orang tidak banyak, hal itu bukan masalah besar. Namun, seiring semakin banyak pil yang terjual dan semakin sedikit pil abadi roh bangau yang tersisa, sekelompok ahli Mahayana Stage mulai melelangnya di tempat. Untuk ketiga pil abadi roh bangau tingkat rendah ini, aku akan menawarkan 100.000 poin. Siapa yang kau bohongi? Aku akan menawar 110.000. Saya akan menawarkan 120.000. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tak mampu membayangkan betapa berharganya pil abadi roh bangau. Ia hanya menjual pil bermutu tinggi seharga 40.000, dan sekarang pil bermutu rendah pun dijual dengan harga semahal itu. Tidak heran jika penatua pertama yang membelinya tampak seperti mendapat tawaran hebat. Saya akan menawarkan 140.000. Lelang terus berlanjut hingga poin 140.000 ketika beberapa ramuan terakhir akhirnya terjual habis. 18 pil abadi roh bangau semuanya terjual dalam waktu kurang dari 2 jam, dan sekarang Yang Chen menyentuh hidungnya saat menghitung poinnya. Dalam satu tarikan napas, ia kembali meraup untung besar, dengan total perolehan 700.000 poin. Meskipun 700.000 poin masih sedikit kurang dari teknik Dao yang paling kuat, cepat atau lambat poin tersebut pasti akan dibeli jika dia terus melakukan hal ini. Begitu saja, Yang Chen menghabiskan lebih banyak poin di pasar gelap untuk membeli lebih banyak bahan untuk membuat ramuan. Selain itu, Yang Chen bertanya sedikit tentang harga ramuan. Lagi pula, berjualan seperti ini bukanlah solusi jangka panjang, akan mengganggu pasar, dan tidak baik untuk dirinya maupun orang lain. Tidak sulit untuk menanyakan harga ramuan ini. Hanya dengan sedikit usaha, Yang Chen menemukannya. Dengan informasi ini, Yang Chen mendapat gambaran kasar. Jika poin benar-benar diperhitungkan, ramuan abadi kualitas terendah di pasar gelap harus dijual setidaknya seharga 20.000 poin. Dia tidak menjual terlalu banyak atau terlalu sedikit. Namun, eliksir kelas tertinggi tak ternilai harganya. Eliksir abadi tertinggi sangat langka, dan satu eliksir berharga beberapa kali lipat lebih mahal daripada eliksir berkualitas rendah. Bahkan, harganya bisa mencapai 60.000 hingga 70.000 poin. Karena itu, Yang Chen menyadari bahwa harga ramuan yang dijualnya bukanlah masalah, melainkan karena pil abadi roh bangau.
Pil abadi roh bangau merupakan anomali di antara sekian banyak ramuan abadi. Itu sangat langka dan dapat meningkatkan kekuatan ahli tahap Mahayana secara signifikan. Semakin tua pengguna, semakin baik efeknya. Beberapa ahli tahap Mahayana hampir tidak akan mampu menembus tahap tanpa alam dalam hidup mereka. Pada tahap itu, mereka biasanya hidup ratusan ribu tahun. Namun, pil abadi roh bangau memiliki efek yang sangat menarik. Semakin tua penggunanya, semakin baik efeknya. Hal ini membuat para kultivator yang telah tinggal di wilayah suci selama bertahun-tahun sangat menginginkan pil abadi roh bangau. Mereka bahkan rela menghabiskan seluruh tabungan mereka hanya untuk satu pil abadi Grand Spirit. Sulit membayangkan berapa banyak tabungan yang bisa dikumpulkan oleh seorang iblis tua yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, tetapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah jumlah yang sangat besar. Yang Chen menepuk dahinya sendiri, menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan lain. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pil abadi roh bangau begitu penting bagi para iblis tua itu? Ia dipenuhi segudang rasa tak berdaya di hatinya, tetapi ia tidak putus asa. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak kesempatan, dan ia selalu bisa menyempurnakan lebih banyak pil nanti. Jadi, setelah Yang Chen menjual pil abadi roh bangau, dia menghilang lagi di pasar gelap. Di pasar gelap, rumor mulai menyebar, mengklaim bahwa Yang Chen memiliki teman alkemis super di belakangnya yang sering memurnikan ramuan dan membiarkan Yang Chen menjualnya atas namanya dengan harga murah. Tak seorang pun mempermasalahkannya saat Yang Chen pertama kali datang menjual ramuan. Namun, kali kedua Yang Chen datang untuk berjualan, situasinya berbeda. Artinya, Yang Chen mungkin akan datang untuk ketiga kalinya. Sekarang, banyak ahli Mahayana Stage yang kuat telah tinggal di pasar gelap, siap menyambut kemunculan Yang Chen, lalu dengan gila-gilaan memborong ramuannya. Yang Chen tidak tahu apa-apa tentang ini. Sekarang, dia telah kembali ke kediamannya untuk mulai memurnikan ramuan. Yang pertama disempurnakannya adalah pil Dao tak berujung. Ia harus meningkatkan kesembilan prinsipnya sekaligus, dan tak seorang pun boleh tertinggal. Baginya, menyempurnakan pil hukum Dao tak terbatas sangatlah mudah. Selama ia menyempurnakannya, pasti akan berhasil, dan produk akhirnya akan menjadi ramuan tingkat tertinggi. Pil hukum Dao tak terbatas yang tertinggi bahkan lebih membantu Yang Chen. Namun, Yang Chen tahu bahwa meningkatkan tiga prinsip yang tersisa akan menjadi yang paling sulit, jadi dia memurnikan lebih dari 20 pil hukum Dao tak terbatas tingkat tertinggi dalam satu tarikan napas sebelum mulai menyempurnakannya. Lebih dari 20, hati Yang Chen juga sangat gelisah, tidak tahu bagaimana peruntungannya, apakah dia akan berhasil dalam satu percobaan. Namun, yang membuat Yang Chen sangat tertekan adalah keberuntungannya yang jelas tidak terlalu baik. Setelah menyempurnakan lebih dari 20, ia hanya berhasil dalam 2. Ia menambahkan lebih dari 1.500 prasasti Dao Inten. Untuk satu jenis, ia menggunakan lebih dari 10 pil Dao tak terbatas tetapi tetap gagal. Jenis terakhir dari niat Dao adalah yang paling sulit untuk berhasil. Kemungkinannya adalah satu keberhasilan dalam 9 percobaan. Akan tetapi, Yang Chen tidak dapat menangkapnya satu kali pun. Tak berdaya, ia hanya bisa meneruskan alkimia, dan dalam satu tarikan napas, ia menyempurnakan 12 prasasti Dao Inten lainnya sebelum akhirnya meningkatkan jenis terakhir prasasti Dao Inten. Khasiat ramuan bermutu tinggi itu memang sangat luar biasa. Terakhir kali, dia secara langsung meningkatkan prasasti niat Dao-nya lebih dari 900. Begitu banyaknya sehingga setiap waktu, ia hampir dapat meningkatkan lebih dari 700 prasasti niat Dao. Kali terakhir bahkan lebih luar biasa. Hasilnya, 3 jenis Dao Inten yang tersisa ditingkatkan sebanyak 2.500 prasasti Dao Inten. Dengan 14.400 prasasti niat Dao sebelumnya, prasasti niat Dao-nya mendekati angka 17.000, mencapai 16.900. Jika angka ini bocor, mungkin akan mengejutkan banyak orang. Tentu saja, peningkatan semacam ini adalah sesuatu yang hanya Yang Chen berani lakukan. Untuk meningkatkan 9 jenis niat Dao ini, ia menghabiskan lebih dari 50 pil Dao tak berujung. Dengan 30.000 poin per pil, ia menghabiskan 1,5 juta poin dalam waktu kurang dari beberapa hari. Bahkan para ahli panggung tanpa batas pun mungkin tidak memiliki kebiasaan belanja semewah itu, memperlakukan ramuan seperti permen kacang. Tentu saja, hasil akhirnya cukup luar biasa. Saat ini, setelah menyelesaikan masalah prasasti niat Dao, Yang Chen mulai berpikir untuk menghabiskan poinnya. Dengan poin sebanyak itu, akan sangat disayangkan jika tidak dihabiskan, mengingat betapa keras ia bekerja untuk mendapatkan semua poin itu. Maka, Yang Chen bangkit dan langsung pergi ke gedung Tian Xuan, di sana ia membeli lonceng tangan emas besar yang terakhir kali ia incar. Selain itu, Yang Chen berkeliling sambil bertanya-tanya, dan akhirnya sampai di Menara Tujuh Pedang di Paviliun Tujuh Pedang. Apa itu Menara Tujuh Pedang? Itu satu-satunya tempat di Paviliun Tujuh Pedang yang menyimpan harta karun, di mana berbagai harta karun bisa membuat kulit kepala orang mati rasa karena jumlahnya yang banyak. Selama Anda memiliki poin, Anda bahkan dapat membeli King Divine Tools. Yang Chen datang ke Menara Tujuh Pedang justru karena ia mendengar tentang alat ilahi raja.
Sebenarnya, ia sudah memiliki alat ilahi raja, dan ia tidak terlalu tertarik dengan alat ilahi raja lainnya. Tapi dia tidak tertarik, tombak dewa pembantailah yang tertarik. Yang paling disukai tombak dewa pembantai adalah melahap harta karun lainnya. Jadi setelah memikirkannya, Yang Chen merasa bahwa dia mungkin juga perlu mencobanya. Alat raja ilahi yang saling melahap akan menjadi lebih kuat, ini tidak diragukan lagi. Tombak dewa pembantai yang melahap alat ilahi raja lainnya dapat menjadi lebih kuat. Akan tetapi, ketika melihat harga dari peralatan Dewa Raja ini, Yang Chen merasa bahwa dirinya mungkin masih agak terlalu miskin. Pedang ilahi sihir perang, alat ilahi raja lengkap, poin yang dibutuhkan, 2.100.000. Kipas angin guntur, alat Dewa Raja lengkap, poin yang dibutuhkan, 1.800.000. Ini, wajah Yang Chen tampak canggung. Bahkan lebih mahal daripada teknik Dao Inten yang terkuat. Namun, memikirkannya, Yang Chen merasa lega. Teknik Dao Inten terkuat, yah, mereka juga membutuhkan Dao Inten terkuat untuk digunakan. Dao Inten terkuat bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di setiap sudut jalan. Oleh karena itu, dengan nilai teknik Dao yang setara, menjualnya di gedung Tianxuan dengan harga lebih dari 1 juta poin saja sudah dianggap murah. Dibandingkan dengan teknik niat Dao yang terkuat, alat ilahi raja ini adalah benda nyata. Bahkan di alam roh yang luas, hanya ada 108 alat ilahi raja secara total. Ada berapa banyak peralatan ilahi raja di alam selatan? Tidak ada yang tahu, tetapi itu jelas merupakan harta karun yang sangat langka, dan menjualnya dengan harga lebih dari 2 juta poin sangatlah wajar. Hal ini membuat Yang Chen ingin mendapatkan poin lebih banyak lagi. Setelah melihat sekeliling, Yang Chen pergi tanpa daya. Harganya terlalu mahal, dia tidak mampu membeli satu pun. Beberapa di antaranya sangat ia sukai, tetapi setelah dipikir-pikir, ia terpaksa menyerah saja. Perjalanan kembali. Ketika dia kembali, Yang Chen melihat tim Gu Renji keluar, termasuk Zhang Jiangkun. Tidak sulit untuk melihat bahwa Gu Renji, sebagai kapten, sekali lagi memimpin tim dan bersiap untuk menjalankan tugas. Tentu saja, orang-orang di bawah cukup marah pada Gu Renji, tetapi pada akhirnya, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka juga ingin mengundang Yang Chen, tetapi sekarang Yang Chen adalah komoditas panas, dan semua orang ingin mengundangnya. Tidak ada cara untuk mengundangnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyesali ketidaksadaran mereka terhadap potensi Yang Chen pada awalnya, bahkan sampai-sampai mereka tidak menyadari potensinya sama sekali. Kini mereka hanya bisa keluar sebagai tim dan bersiap untuk menjalankan tugas demi mengumpulkan poin. Kini, ketika mereka melihat Yang Chen, ekspresi para anggota tim berubah drastis. Mereka yang sebelumnya bersikap dingin terhadap Yang Chen kini menunjukkan ekspresi seperti angin musim semi, menghampiri dan tersenyum, memanggil nama Yang Chen sesopan mungkin. Bahkan Gu Renji ragu sejenak sebelum tertawa malu dan berkata, "Saudara Yang Chen, kita belum bertemu selama beberapa hari, dan sosokmu masih sama." Sikap Yang Chen terhadap hal ini tidak dingin atau hangat. Lagi pula, hubungan antara orang-orang ini dan dirinya sebelumnya tidak sama. Dia hanya mengangguk pada beberapa orang, lalu menatap Zhang Jiangkun. "Saudara Yang." Zhang Jiangkun menunjukkan senyuman. Yang Chen mengangguk kepada Zhang Jiangkun. Zhang Jiangkun kini menyadari kekuatannya, tetapi ia tidak mencoba memanjat dahan-dahannya yang tinggi dan tetap pergi bersama tim untuk melakukan tugas seperti biasa. Dari sini, terlihat jelas sifat sederhana Zhang Jiangkun. Sekarang, dia mengeluarkan 2 pil Dao tak berujung yang tersisa dari alkimia miliknya dan menyerahkannya kepada Zhang Jiangkun. "Saudara Zhang, minumlah pil ini," kata Yang Chen. Zhang Jiangkun, yang memiliki banyak pengalaman, melihat pil yang dikirim Yang Chen, dan berkata dengan takjub, ini pil Dao tak berujung." Yang Chen tersenyum tenang, "Ya, ini pilnya. Pil berharga ini, aku tidak bisa menerimanya." Zhang Jiangkun tidak berani menerimanya. Yang Chen tertawa dan berkata, "Kita berteman, dan kamu bahkan tidak mau menerima hadiah dariku, jadi kamu tidak benar-benar menganggapku sebagai teman." Mendengar hal itu, timbul rasa iri bahkan cemburu pada orang-orang di sekitar. Yang Chen berinisiatif untuk berteman dengan Zhang Jiangkun dan mengiriminya 2 pil Dao tak berujung. Perawatan macam apa ini? Pil Dao tak terbatas. Pil yang dapat meningkatkan jumlah prasasti Dao Inten tanpa syarat. Dalam mimpi mereka menginginkannya, tetapi mereka tidak beruntung mendapatkannya. Sekarang Yang Chen mengatakan dia akan memberikannya. Melihat Yang Chen saat ini, Zhang Jiangkun tak bisa menolak, ia hanya bisa menerima. Kegembiraan terpancar di wajahnya, dan ia sangat bahagia. Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi, melambaikan tangannya, dan pergi. Pil Dao tak berujung ini adalah pil yang tersisa dari pemurniannya. Bukannya dia enggan memberi lebih, tetapi memberi terlalu banyak mungkin tidak baik untuk Zhang Jiangkun. 2 saja sudah cukup. Setelah pergi, ia kembali ke rumah, bersiap memulai perjalanan baru. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari keterampilan Tao yang telah diperolehnya. Salah satunya adalah amarah yang tak tergoyahkan, dan yang lainnya adalah tangan lonceng emas agung. Kedua keterampilan Tao ini sangat penting baginya. Setelah menguasainya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat.
Mempraktikkan keterampilan Tao ini memerlukan banyak waktu. Baik Unyilding Rage maupun Great Golden Bell Hand membutuhkan kondisi dasar tertentu untuk dapat mengolahnya. Unyilding Rage tidak menuntut kondisi, sehingga Yang Chen dapat memenuhi persyaratan yang tersebar. Namun, Great Golden Bell Hand berbeda. Tangan lonceng emas agung merupakan keterampilan Tao yang kuat, dan niat Dao emas harus mencapai 8.000 untuk dapat dipelajari. Yang Chen khawatir tentang ini. Dia belum memiliki 8.000 prasasti niat Dao emas. Terlebih lagi, ketentuan tidak dicantumkan sebelum membeli, membuat Yang Chen secara tidak sadar berpikir bahwa ia mungkin telah membuang poinnya. Baru setelah dia memeriksanya kemudian, ekspresinya sedikit rileks. Untuk mengolah tangan lonceng emas agung, 8.000 niat Dao emas bukanlah satu-satunya syarat. Kondisi lain yang dapat menggantikan 8.000 prasasti niat Dao emas adalah menemukan 3 bahan, kayu emas merah besar, besi roh Taisuan, dan atmosfer 5 elemen. Jika ketiga bahan ini terkumpul dan dimurnikan, maka akan memenuhi syarat sebagai pondasi dalam mengolah Great Golden Bell Hand. Yang Chen tidak punya pilihan selain membeli bahan-bahan ini secara paksa karena dia telah membeli keterampilan Tao. Setelah membelinya, Yang Chen menyadari bahwa kondisi yang mampu bekerja melalui 8.000 Golden Dao Inten bukanlah kondisi biasa. Dia menghabiskan total 100.000 poin untuk membeli bahan-bahan ini dan menawar dengan orang-orang untuk waktu yang lama sebelum mendapatkannya. Melalui ini, orang dapat melihat persyaratan kultivasi yang tinggi dari Great Golden Bell Hand. Poinnya yang melimpah memungkinkannya memenuhi persyaratan. Jika orang lain, mereka mungkin akan menangis ketika melihat persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Setelah setengah bulan bekerja keras, Yang Chen berhasil mengumpulkan bahan-bahannya. Setelah mengumpulkan materi-materi tersebut, mengolah keterampilan Tao ini menjadi tugas yang mudah baginya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, ia mampu menguasainya dengan sempurna. Pada titik inilah Yang Chen telah berhasil mengolah kedua keterampilan Tao. Sebuah jimat transmisi suara mengganggu kultivasinya yang sedang berlangsung. Yang Chen membuka jimat transmisi suara dan melihatnya, ekspresinya menjadi serius. Alasannya adalah karena jimat transmisi suara ini ada hubungannya dengan perkara Black Mountain Bear Brothers. Hal ini membuat Yang Chen tidak berani membuang waktu. Ia segera meninggalkan ruang kultivasinya yang tertutup dan turun ke bawah. Saat dia keluar, Yang Chen melihat orang yang menemukan Black Mountain Bear Brothers dan telah kembali untuk melaporkan informasi. Pria ini adalah seorang lelaki tua di alam nirvana. Yang Chen memiliki kesan tertentu tentangnya dan sangat menghormatinya. Namanya Zhang Guihe, yang telah berkultivasi selama 38.000 tahun dan sangat cerdas. Melihat bahwa dia adalah orang pertama yang menyelesaikan tugas, Yang Chen mengangguk puas, saya baru saja mendengar dari jimat transmisi suara bahwa Anda menemukan 2 beruang yang saya cari. Ya, Tuan Muda Yang Chen. Setelah meninggalkan wilayah suci, saya mencari tanpa lelah dan akhirnya menemukan petunjuk di area Gunung Daping. Saat saya menyelidiki di sepanjang jalan, saya memang melihat 2 beruang raksasa. Keduanya memiliki kekuatan di alam nirvana, dikombinasikan dengan 5.000 prasasti niat Tao dari alam nirvana, sehingga sulit untuk menandingi mereka. Mendengar ini, wajah Yang Chen berseri-seri karena kegembiraan, mengetahui bahwa kedua beruang ini kemungkinan besar adalah saudara beruang Gunung Hitam. Lanjutkan, bagaimana situasi mereka sekarang? Tanya Yang Chen. Situasi mereka tidak terlalu baik. Kedua beruang ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kebijaksanaan spiritual dan dapat berbicara. Binatang purba yang bisa berbicara memang langka, tetapi begitu mereka bisa berbicara, mereka pasti spesies langka. Jadi sekarang, di Gunung Daping, kedua beruang ini hampir dikelilingi oleh berbagai kekuatan. Semua orang ingin menaklukkan mereka, Zhang Guihe menjelaskan secara rinci. Mendengar ini, Yang Chen menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi serius. Beruang Gunung Hitam, berdasarkan klasifikasinya, bukanlah binatang iblis. Binatang iblis hanyalah penggambaran yang salah oleh manusia di kampung halamannya. Spesies beruang Gunung Hitam yang sebenarnya seharusnya adalah binatang ganas. Tetapi mengapa kedua beruang ini dapat berbicara, Yang Chen masih tidak tahu. Karena kedua beruang itu sedang dalam bahaya, Yang Chen tidak berani menunda, dan langsung berkata, cepat bawa aku ke sana. Jika situasinya benar, kau akan diberi hadiah. Zhang Guihe merasa gembira, segera bangkit, dan membawa Yang Chen pergi. Yang Chen mengikuti Zhang Guihe sepanjang jalan, meninggalkan tempat suci dan langsung menuju Gunung Daping. Gunung Daping cukup jauh, letaknya sudah berada di luar wilayah ilahi yang diatur oleh domain suci, dan telah memasuki wilayah luas lainnya. Wilayah luas ini disebut Distrik Angin Malam. Menurut Zhang Guihe, Distrik Angin Malam berada dalam posisi yang sulit karena diapit oleh 2 wilayah ilahi. Seringkali, distrik harus mendengarkan perintah kedua wilayah ilahi dan memperhatikan ekspresi mereka. Salah satu wilayah ilahi secara alami adalah wilayah ilahi yang diatur oleh domain suci. Wilayah ilahi lainnya disebut distrik suci pemusnahan. Distrik suci Annihilation dikuasai oleh sebuah sekte bernama Sekte Extinction.
Dibandingkan dengan domain suci, Sekte Extinction juga merupakan sekte yang kuat dan bergengsi dengan sejarah panjang, telah menghasilkan banyak orang kuat setingkat raja yang mendominasi era mereka. Kini, karena insiden itu terjadi di pusat kedua wilayah tersebut, bisa dibilang tempat itu adalah tempat yang paling ramai bagi semua pihak. Yang Chen semakin khawatir. Ia tak ingin berlama-lama lagi dan langsung pergi ke Gunung Daping. Maka, dengan segala daya upaya Yang Chen untuk tiba, ia mula-mula tiba di distrik angin malam, kemudian memasuki area kecil di dalamnya dan akhirnya menginjakkan kaki di Gunung Daping. Setelah tiba di Gunung Daping, Yang Chen melepaskan jiwa ilahinya, dan segera merasakan banyaknya orang. Daerah sekitar Gunung Daping sudah dipenuhi orang. Melihat ini, Zhang Guihe juga berkata, Tuan Muda Yang Chen, jumlah orang ketika saya datang terakhir kali lebih sedikit, saya khawatir situasinya telah meningkat. Zhang Guihe sangat cerdik. Melihat hubungan mereka hampir terjalin, ia langsung mengubah sapaannya menjadi Tuan Muda. Yang Chen mengangguk, melihat begitu banyak orang di sana, dia sangat khawatir dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap tenang. Tuan Muda, terlalu banyak orang. Tempatnya sangat padat, dan kita tidak bisa masuk. Zhang Guihe dengan cepat mengamati sekeliling dan menarik kesimpulan. Wajah Yang Chen serius, tanpa banyak bicara, ia menepuk bahu Zhang Guihe. Zhang Guihe mula-mula terkejut, dan ketika ia tersadar, keduanya telah menghilang dari tempat itu dan tiba di depan Gunung Daping. Zhang Guihe terkejut, tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Chen untuk memindahkan posisi mereka dalam sekejap. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.